Halo, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang keymap don't care. Nah, keymap don't care itu sebenarnya pada dasarnya sama seperti keymap biasa, dengan dari cara pengecekannya maupun cara penulisannya, cara pengelompokannya. Nah, namun di sini terdapat satu huruf yang baru, yaitu huruf X atau notasi yang bisa kita bilang shell don't care. Nah, di sini huruf X ini dapat kita gantikan dengan angka 0 maupun angka 1 tergantung dengan kebutuhan. Nah, kebutuhannya adalah agar dapat mengelompokkan dengan lebih sederhana sehingga persamaannya jadi lebih sederhana gitu. Di sini seperti pada contoh, jika kita kelompokkan si X-nya menjadi 1 pada keymap ini, maka pengelompokannya menjadi lebih sederhana dan persamaannya juga menjadi lebih sederhana seperti yang kita lihat. Kemudian next. Nah, untuk keymap itu sendiri kita ada SOP dan POS. Di sini SOP adalah sum of products atau jumlah dari perkalian. SOP itu kita melakukan pengelompokan berdasarkan angka 1. Sama seperti pengelompokan dasar pada keymap ya. Jadi SOP itu dengan cara penulisannya dan sintaksnya juga sama gitu. Sehingga kita tidak perlu membahas lebih dalam lagi mungkin di sini. Nah, kita langsung ke contohnya aja. Nah, terdapat fungsi Z sama dengan sigma M 1, 2, 3, 4, 7, 9, 14 plus D 6, 11, 12. Nah, maksudnya di sini tuh apa sigma M dan D itu? Nah, sigma M adalah posisi binary dari angka 1 atau sel 1, notasi 1 gitu. Di sini dan D itu adalah posisi binary dari notasi X atau notasi don't care. Maksudnya adalah pada sel-sel nomor 1, 2, 3, 4, 7 ini dan lain-lain itu pada keymap-nya dituliskan notasi angka 1. Dan pada sel 6, 11, 12 adalah kita tuliskan X. Nah, terus cara ngeceknya gimana? Gampang aja. Yang pertama, kita harus cari dulu binary number dari nomor-nomor berikut. Nah, kemudian jika kita tuliskan pada keymap sehingga dapat mempermudah gitu. Jadi untuk awal-awal kita bisa bikin dulu manual. Mungkin kedepannya bisa ingat sendiri sih, karena ini sebenarnya gampang ya. Sini kita buat dulu keymapnya. Oke. Nah, di sini seperti biasa jangan terbalik. 01, 11, 10. Urutannya sangat penting ya guys. Maaf. Nah, kemudian kita lihat di sini 0000. Kalau kita sambungkan itu berarti menjadi angka 0 kan. Nah, kemudian di sini 0001 itu 1. Di sini berarti 3. Di sini 2. Dan seterusnya. 0100 berarti ini 4. Ini 5. Ini 7. Ini 6. Nah, kemudian di sini kita hati-hati ya, karena ini 1100. 1100 itu 12. Di sini. Bukan 8 ya, 8-nya kita yang bawah. Nah, 1000. Berarti ini 13, kita lanjut aja. 15, 14, 9, 11, dan 10. Oke, setelah kita bikin kotak keymap-nya ini, baru kita masukkan si angka 1 dan 0 dan X-nya itu ke dalam keymap-nya dengan mengikuti yang ada di soal ini. 1, 2, 3, 4, 7, 9, 14. Berarti ini 1, ini 1, ini 1, ini 1, 1, dan 1. Kemudian untuk don't care-nya kita ada di 6, 11,
dan 12. Sisanya ini berarti kita tuliskan 0. Sisanya kita tuliskan 0. Nah, sehingga setelah jadi seperti ini mungkin kita tunjukkan aja versi yang lebih rapihnya ya. Menjadi seperti berikut. Kemudian kita lakukan pengelompokan secara biasa dan didapatkan persamaan T sama dengan A aksen C plus BD aksen plus B aksen D. Kemudian untuk keymap POS. Kita masuk ke keymap POS adalah product of sum atau perkalian dari penjumlahan. Atau kalau sintaksnya berarti kita tinggal balikin. Jadi yang di dalam satu kelompok yang sama kita pakai plus, pakai n, lalu untuk penanda pisah dari pisah kelompoknya itu pakai titik kali atau or gitu ya. Kita sebut aja kali di sini mungkin ya supaya lebih familiar. Nah, kemudian untuk pengelompokannya dan cara pengerjaan POS ini sebenarnya terdapat dua, yaitu dengan pengelompokan berdasarkan angka 0 dan juga berdasarkan angka 1. Nah, di sini kita bisa bebas mau pakai yang mana sebenarnya. Jadi, saya ajarkan saja dua-duanya. Saya jelaskan maksudnya. Nah, kayak untuk soalnya adalah terdapat fungsi f ABCD sama dengan M besar di sini 1, 3, 7, 8, 9, 11 dan D 12, 13, 14, 15. Nah, di sini perbedaannya adalah kalau simbolnya seperti ini dan M besar ini, berarti yang dituliskan adalah posisi binary dari angka 0. Berarti pada posisi 1, 3, 7, 8, 9, dan 11 isinya adalah angka 0. Kemudian yang D ini sama X dan sisanya baru angka 1. Jadi langkahnya sama. Pertama kita cari dulu binary number dari keymapnya untuk mengetahui posisi-posisinya, lalu kemudian kita masukkan angka-angkanya. Sehingga terdapat si hasil keymapnya seperti ini. Nah, hasil keymapnya sudah jadi, kita masuk ke persamaannya. Nah, karena kita ambil dari pengelompokan angka 0, maka persamaannya adalah T aksen sama dengan AC aksen plus B aksen D plus CD. Ya, ini kita masih dalam bentuk SOP juga ya. Nah, cara kita ubah ke POS-nya adalah pertama-tama kita negasikan dulu si persamaannya semua. Kita negasikan menjadi T sama dengan AC aksen, kemudian di aksen, tambah B aksen D aksen, kemudian tambah lagi CD aksen. Nah, setelah itu kita gunakan aturan De Morgan untuk melakukan perubahan posisi si plus dan si ataunya atau titiknya, kalinya. Nah, di sini aturan De Morgan yang kita pakai ya, pertama adalah aturan yang ini. A aksen, misalnya plus B aksen, sama dengan AB aksen. Ya. Atau dengan kata lain, A aksen, B aksen juga boleh gitu kan. Jadi di sini simpelnya mah kita ubah tanda plusnya ini menjadi titik atau menjadi kali atau menjadi atau gitu ya kalau dalam bahasa logic gate-nya. Sehingga persamaannya menjadi seperti ini. AC aksen aksen, B aksen D aksen kali CD aksen gitu. Lalu kita pakai lagi aturan De Morgan yang satunya, yaitu mengubah si gerbang logika atau menjadi dan. Jadi kita ubah si titiknya kita ubah menjadi plus. Di sini AB aksen ya. Maaf tulisannya jelek guys. Jadi A plus B aksen. Nah, di sini kita ubah tuh. Kita ubah A plus B aksen. Yang
kali-kali yang di dalam tiap kelompoknya kita ubah menjadi plus. Nah, setelah itu baru kita masing-masing masukkan si negasinya ke dalam persamaannya. Sehingga persamaan terakhirnya menjadi T sama dengan A aksen plus C kali B plus D aksen kali C aksen plus D aksen. Nah, kemudian untuk cara yang kedua, yaitu dengan melakukan pengelompokan angka 1. Nah, di sini karena tadi sudah kita tuliskan, mungkin tabelnya kita langsung saja kelompokkan. Nah, jadi seperti ini dengan persamaannya adalah T sama dengan aksen T aksen plus BC aksen plus CD aksen. Lalu kita lakukan cara yang sama, yaitu kita pertama-tama kita negasikan dulu si persamaannya. Kemudian setelah dinegasikan, kita lakukan aturan De Morgan dengan mengubah si tanda plus dan kalinya di sini menjadi berbalik gitu mereka. Kemudian setelah itu kita negasikan juga, itu kan yang tadi negasinya dimasukin maksudnya, menjadi persamaan akhirnya T sama dengan A plus D dikali B aksen plus C kali C aksen plus D. Nah, di sini untuk saya ingatkan kembali untuk penggunaan caranya itu tergantung kepada kebijakan masing-masing dosen gitu ya. Jadi kalau misalnya di kelas itu kadang sudah ada kesepakatan bersama gitu karena memang si hasilnya itu beda gitu. Jadi untuk video kali ini saya cukupkan sampai sini saja. Terima kasih.